Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan pandangan hukum yang belak-belakan dan krusial terkait kasus segitiga Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa. Ya, Hotman menekankan bahwa secara hukum negara, pernikahan siri tidak membatalkan status pidana perzinaan. Selain itu, Hotman memperingatkan bahwa risiko hukum terbesar bukan perzinaan, melainkan undang-undang pornografi. Sementara secara keseluruhan, Hotman menyimpulkan bahwa fokus kasus ini akan bergeser dari masalah rumah tangga menjadi masalah pidana yang serius, dengan ancaman terberat berada pada UU Pornografi dan pertanggungjawaban ganda yang diemban oleh Insanul Fahmi. Untuk mengetahui seluruh analisis hukum Hotman Paris, berikut 5 analisis hukum Hotman Paris terkait kasus segitiga Inara, Insanul Wardatina Mawa, versi Cumi Top 5. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberikan pandangan hukum yang kritis terhadap argumen yang mungkin digunakan Inara Rusli, yaitu klaim bahwa ia tidak mengetahui status Insanul Fahmi yang masih terikat pernikahan sah dengan Wardatina Mawa saat mereka menikah siri. Menurut Hotman, meskipun alasan tersebut mungkin secara moral dapat dimengerti, secara hukum pidana, alasan tidak tahu status Insanul Fahmi sangat sulit untuk menjadi dasar pembelaan yang kuat atau dasar untuk membuat laporan hukum, terutama dalam konteks perzinaan atau penipuan. Hotman menekankan bahwa posisi Wardatina Mawa sebagai istri sah yang pernikahannya tercatat negara adalah hal yang paling kuat. Alasan Inara Rusli terancam sulit diterima di meja hukum karena dianggap ada kewajiban untuk memastikan status pasangan, terutama ketika melibatkan keputusan besar seperti pernikahan, meskipun itu siri. Ini secara umum ya, dalam suatu tindak pidana perzinahan, tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah. Aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri. Ya, itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu. Aku nggak tahu dia punya suami, gitu loh. Ya, jadi kurang beralasan mengatakan saya tidak tahu dia punya istri. Ya, masa nggak tahu identitas laki? Masa nggak tahu identitas lakinya sudah, sedangkan mereka sudah menempuh kenikmatan dunia gitu loh. Hotman Paris membantah argumen bahwa pernikahan siri antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi dapat menghapus unsur pidana perzinaan. Menurut Hotman, selama belum ada putusan perceraian resmi dari pengadilan, posisi Wardatina Mawa sebagai istri sah Insanul Fahmi yang tercatat secara negara sangat kuat dan dilindungi undang-undang. Hotman menyimpulkan bahwa pengakuan nikah siri oleh kedua belah pihak tidak dapat dijadikan alat pembelaan untuk menghapuskan pidana perzinaan. Hal ini berarti Insanul Fahmi dan Inara Rusli tetap berpotensi dijerat pasal 284 KUHP, dengan Wardatina Mawa sebagai pihak pelapor yang memiliki legalitas hukum yang tak terbantahkan. Hukum yang diambil oleh istri sah terhadap suami dan si Inara itu tepat apa tidak? Nanya ya sama. Siapapun yang gini-gini sama suami orang ya bisa kena perzinahan. Begini loh, mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Ya, mereka belum nikah secara hukum negara. Mau si cowok berbohong atau tidak pun yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Ya, artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan dengan suami orang, ya itu termasuk tidak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya. Kalau dia ada bukti, ya, kalau ada bukti. Kalau si cewek benar nggak bahwa kalau ada bukti bahwa memang dia hubungan dengan suami orang, ya bisa kena perzinahan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah si istri ini sudah pernah nggak memperingati mereka agar jangan berlanjut hubungan itu? Coba tanya dulu. Pernah nggak si istri dari si pelapor ini, pernah nggak dia memperingati, sudah tahu nggak hubungan tersebut, pernah nggak memperingati, jangan ganggu suamiku? Pernah nggak? Tanya dulu. Kalau itu pernah ada, berarti si
cewek itu sudah tahu cowoknya itu suami orang gitu loh. Jadi sekarang kalian dari sini buru-buru pergi dulu ke si pelapor, tanya pernah nggak lo ingatin kepada si cewek itu, kepada si I, bener nggak bahwa itu suami saya gitu loh, ya. Masa waktu kenalan tidak cerita saya udah punya istri. Hotman Paris juga memberikan pandangan hukum yang menenangkan bagi pihak Virgon terkait laporan akses ilegal yang diajukan oleh Inara Rusli. Menurut Hotman, kasus yang dilaporkan Inara ini bukanlah tindak pidana yang serius dan akan sulit untuk menjebloskan Virgon ke dalam penjara. Hotman Paris Hutapea menjelaskan bahwa meskipun Inara melaporkan suaminya atas dugaan akses ilegal terhadap perangkat pribadinya, unsur-unsur pidana serius dalam Undang-Undang ITE terkait akses ilegal seringkali sulit dipenuhi dalam konteks rumah tangga. Hotman menegaskan bahwa laporan tersebut tidak akan berujung pada ancaman hukuman berat. Itu mah hal kecil, itu mah di Indonesia illegal akses masih termasuk hal kecil. Itu buat tindak pidana serius, ya. Artinya apakah bisa dipidanakan bawahnya? Tidak, illegal akses tidak menjadi penghalang adanya kalau benar ada dugaan tindak pidana perzinahan. Tentu ada pertanyaan berikutnya, apakah benar si mantan suami yang menyebarkan video tersebut? Ya, kalau apakah tersebar atau tidak? Saya belum tahu tersebar. Kalau memang tersebar, kok gua nggak dapat gitu loh. Disebarkan itu kan harus bisa diakses oleh publik, ya kan. Jadi itu masih menjadi pertanyaan, apakah itu termasuk apa itu namanya, menyebarkan informasi, menyebarkan video. Ya, kalau cuma illegal akses mah itu mah sepele, itu mah bukan tindak pidana serius. Hanya membuat videonya sendiri menurut undang-undang adalah tindak pidana. Hanya membuatnya walaupun tidak disebarkan. Ya, apalagi kalau disebarkan kena lagi undang-undang ITE. Ya, menyebarkan yang berbau asusila. Berarti mantannya Inara bisa kena UITE juga, Bang? Kalau ada bukti kena. Ya, kalau ada bukti dia yang bikin video tersebut. Kalau ada bukti dia, jadi ada dua tindak pidana nih. Kalau ada bukti dia yang membuat, kena undang-undang. Kalau ada bukti dia menyebarkan, kena undang-undang ITE. Ya, yaitu menyebarkan yang berbau asusila, pidana juga. Ada dua tindak pidana. Illegal akses. Itu rumah atas nama siapa? Anaknya tinggal di situ. Iya. Yang mengatakan illegal akses siapa? Ya, kalau selama ini si suami diizinkan untuk datang menemui anaknya, ya bukan illegal akses dong. Benar nggak? Benar nggak? Ya, kalau selama ini, apalagi kalau itu rumahnya dia. Ya. Apakah benar selama ini si suami ini dikasih izin untuk menjenguk anaknya? Berarti dikasih izin. Hotman Paris memberikan peringatan keras terkait bahaya hukum dari bukti rekaman CCTV yang digunakan dalam kasus dugaan perzinahan yang melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Menurut Hotman, penggunaan rekaman tersebut dapat memicu risiko hukum yang jauh lebih berat daripada pasal perzinahan itu sendiri. Hotman menjelaskan, jika rekaman CCTV tersebut terbukti mengandung unsur pornografi, maka kasus tersebut dapat beralih dari masalah perzinahan yang diatur dalam KUHP menjadi pelanggaran serius di bawah Undang-Undang Pornografi. Hotman menekankan bahwa ancaman pidana bisa dikenakan kepada pihak yang sengaja membuat, menyimpan, atau mendokumentasikan rekaman yang bersifat bahkan jika rekaman itu tidak disebarkan ke publik. Pelaku, baik itu Inara maupun Insanul, berpotensi dijerat dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Ingat, ada juga tindak pidana lain.
Tindak pidana membuat video tidak pidana. Ya hati-hati. Jadi walaupun tidak disebarkan, tidak membuat video termasuk juga tidak pidana. Ngerti nggak? Membuatnya sendiri termasuk tidak pidana. Itu termasuk kena undang-undang. Ancaman hukumannya berat itu. Di atas 10 tahun itu. Illegal access itu di Indonesia bukan merupakan tindak pidana serius. Kalian fokus ke arah apakah terjadi perzinahan, apakah benar video itu disebarkan, itu yang jadi utamanya. Illegal access dulu, illegal access. Memang di Indonesia illegal access tidak pidana, tapi bukan tidak pidana serius. Ya, apalagi si cowok kan mengatakan karena anak saya masih di situ. Kan. Hotman Paris menganalisis kasus Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa, dan menyimpulkan bahwa ada 3 fokus pidana serius yang menjadi ancaman utama, melebihi sekadar drama rumah tangga. Fokus pidana pertama adalah laporan awal dari Wardatina Mawa. Hotman menegaskan bahwa nikah siri tidak membatalkan pidana perzinaan. Fokus pidana kedua adalah yang paling fatal ialah undang-undang terkait rekaman CCTV. Dan fokus pidana ketiga secara spesifik mengarah kepada Insanul Fahmi. Hotman melihat bahwa Insanul berpotensi dijerat pidana ganda karena telah melakukan pernikahan tanpa izin istri sah dan kemungkinan pemalsuan dokumen untuk memuluskan pernikahan siri tersebut. Jadi yang menjadi fokus di sini bukan itu pidananya. Pidananya adalah membuat video. Kalau benar menyebarkan video, kalau benar sama perzinahan ada tiga di sini dan ini semua tindak pidana serius. Kalau benar ada buktinya, yaitu dugaan perzinahan, dugaan membuat video dan dugaan menyebarkan asusila, video asusila. Yang 3 ini yang serius. Jangan illegal access mulu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.